Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Lestari, NPM 1911080402. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah studi kasus anak dan remaja yang diampu oleh Bapak Eko Indrianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Remaja adalah manusia yang berusia belasan tahun. Remaja tidak bisa disebut anak-anak ataupun dewasa karena mereka berada di tahap pertengahan atau peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Di masa remaja ini banyak sekali individu yang melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat karena di masa-masa ini mereka sedang melakukan pencarian jati diri. Penyimpangan norma dan nilai sosial yang dilakukan oleh remaja inilah yang nantinya akan disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma atau aturan atau hukum di dalam masyarakat yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh remaja atau oleh orang yang dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Kenakalan remaja ini meliputi semua hal atau perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang mana perbuatan tersebut melanggar norma atau aturan di masyarakat. Hal ini juga meliputi seperti kabur dari rumah, merokok, mengonsumsi obat-obatan terlarang, minum minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Kenakalan remaja terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kenakalan biasa. Contoh dari kenakalan biasa yaitu misalkan berkelahi, berkeluyuran, membolos sekolah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kenakalan tersebut menjurus pada pelanggaran atau kejahatan. Misalkan remaja yang mengendarai kendaraan tanpa punya SIM, terus mengambil barang orang tua tanpa izin atau mengambil barang orang lain tanpa izin begitu. Yang ketiga adalah jenis kenakalan remaja yang khusus seperti penyalahgunaan narkoba, terus seks bebas dan lain-lain. Kenakalan remaja bisa disebabkan dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri individu atau remaja tersebut. Contohnya adalah krisis identitas. Biasanya remaja mengalami krisis identitas atau mereka itu mulai bingung sebenarnya mereka itu apa begitu. Mereka bingung akan identitas diri mereka sendiri, makanya mereka mencari jati diri mereka sendiri. Nah, seringkali pencarian jati diri tersebut berujung kepada tindakan-tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan karena mereka kurang bimbingan dari orang tua misalkan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kontrol diri yang lemah. Biasanya remaja dalam pencarian jati diri itu sering penasaran akan berbagai hal, ingin mencoba ini, ingin mencoba itu, dan mereka kurang bisa mengontrol emosi mereka. Jadi semua yang menurut mereka menarik itu akan mereka coba. Jadi kontrol diri yang lemah inilah yang bisa menjadikan mereka menyimpang dari norma atau nilai sosial di dalam masyarakat. Faktor yang selanjutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri individu atau yang berasal dari luar diri remaja. Yang pertama contohnya adalah dari keluarga misalkan perceraian orang tua. Perceraian orang tua ini bisa menyebabkan anak-anak atau remaja melakukan tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan atau melakukan penyimpangan sosial. Pada posisi remaja atau pada masa remaja di mana mereka sangat membutuhkan dukungan dari keluarganya,
Apabila keluarga atau orang tua tersebut lebih tepatnya tidak bisa memberikan dukungan yang tepat untuk anak-anaknya, maka mereka atau remaja tersebut cenderung akan melakukan penyimpangan sosial. Yang selanjutnya adalah faktor teman sebaya atau faktor lingkungan pergaulan begitu. Nah, penting sekali untuk remaja itu memilih teman atau lingkungan pergaulan seperti apa yang harus mereka tempati begitu, karena lingkungan pergaulan atau teman sebaya ini sangat penting dalam mempengaruhi tindakan dari remaja tersebut. Dari penjelasan-penjelasan tadi yang saya jelaskan, ternyata kita dapat mengetahui banyak sekali kerugian atau jenis-jenis kenakalan remaja. Nah, di sini kenakalan remaja itu bisa menimbulkan kerugian terhadap baik remaja itu sendiri maupun orang lain begitu. Nah, dengan ini orang tua perlu mengetahui bagaimana sih cara mengatasi kenakalan remaja ini. Cara yang bisa orang tua lakukan dalam mengatasi kenakalan pada remaja yang pertama yaitu memberi arahan atau memberikan bimbingan kepada remaja atau anak Anda mengenai bahaya pergaulan bebas. Jadi orang tua semenjak dini harus memberi pengertian atau memberikan bimbingan kepada anak bahwa pergaulan bebas itu sebenarnya tidak baik. Kita harus selalu memilih teman atau memilih teman sebaya dan lingkungan bergaul yang baik supaya itu tidak akan merugikan diri kita sendiri nantinya. Yang kedua adalah menjalin komunikasi yang efektif dengan anak. Komunikasi antara orang tua dan anak sangat berpengaruh kepada kepribadian anak. Komunikasi bisa menjadi titik terang bagi orang tua supaya anak-anaknya itu tidak masuk ke dalam perbuatan yang menyimpang dari norma dan nilai sosial. Maka dari itu orang tua wajib menjalin komunikasi yang baik pada anak. Yang ketiga adalah bersikap tegas tapi tidak bersikap keras. Yang selanjutnya adalah orang tua bisa mendukung hobi positif anak. Hobi positif anak juga bisa dilakukan oleh anak atau remaja untuk menyalurkan emosi yang berlebih saat pada masa pemberontakan di usia remaja. Yang selanjutnya adalah orang tua harus bisa mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikan anak tersebut. Yang keenam adalah menguatkan karakter positif pada anak. Kenakalan remaja ini bisa jadi disebabkan oleh lingkungan bermain anak atau lingkungan tempat tinggal anak yang negatif begitu. Nah, tugas orang tua dalam mengatasi ini semua adalah dengan menguatkan karakter positif pada anak. Yang selanjutnya adalah menanamkan norma agama dan norma sosial pada anak. Nah, sebelum kenakalan remaja terjadi, ada baiknya orang tua harus membekali anak dengan nilai-nilai agama yang kuat supaya nantinya saat anak-anak ini tumbuh remaja, maka anak-anak bisa memilih mana perbuatan yang baik dan boleh dilakukan oleh dirinya dan mana perbuatan buruk yang tidak boleh dilakukan oleh dirinya. Baiklah, itu saja masalah kenakalan remaja yang dapat saya sampaikan. Sampai di sini, apabila ada kekurangan dan ada kesalahan atau saya salah dalam berkata-kata selama ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.